Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Wulandari, mahasiswa semester 6 dari Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember dengan nomor induk mahasiswa 2018-06-01-16-28. Di sini saya akan menyampaikan ulang materi dari mata kuliah perbandingan pendidikan dengan judul Perspektif Metodologi Studi Pendidikan, di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Fikri Farihin MPDI. Baik, langsung saja kepada materi. Bahwa suatu pengetahuan dapat disebut ilmu ilmiah atau menjadi suatu disiplin ilmu apabila memenuhi beberapa persyaratan. Nah, syarat disiplin ilmu ini merupakan apabila ia memiliki objek studi, memiliki kekhasan metodologik, dan pengetahuan yang diperoleh dari hasil studi dengan kekhasan metodologik tersebut kemudian disusun secara sistematis dengan mengandalkan objektivitas. Nah, setiap disiplin ini memiliki kekhasan metodologi yang membedakan satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lain. Dan metode adalah cara, sedangkan metodologi adalah kajian konsep teorik tentang aneka macam metode beserta kelebihan dan kelemahannya. Dan sebagaimana dinyatakan oleh pendapat John Dewey dalam bukunya, bahwa pada umumnya aneka macam disiplin ilmu menganut metode ilmiah yang memuat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu merasa ada masalah, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga perumusan hipotesis, yang keempat pengumpulan data sebagai bukti hipotesis, yang kelima penyimpulan hasil yang terpercaya, yang keenam penggalian nilai-nilai umum dari kesimpulan. Nah, metode ilmiah sebagaimana diuraikan langkah-langkahnya merupakan dimaksud sebagai cara-cara untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Penelitian ilmiah adalah usaha yang secara sistematis mencari pemecahan terhadap problem-problem yang bagi manusia mengganggu, menuntut pemikiran dan sungguh-sungguh. Dewasa ini ada banyak problem dalam kehidupan manusia yang menuntut pemecahan mendesak, lebih-lebih dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, perbedaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Dito Hadi Susanto, Suryati Sidarto, dan Dwi Siswoyo pada tahun 1995 mencakup 5 produk, di mana diantaranya yaitu pemerataan pendidikan, yang kedua daya tampung pendidikan, yang ketiga relevansi pendidikan, yang keempat kualitas pendidikan. Dan metode penelitian ilmiah pada umumnya termasuk yang dikemukakan oleh John Dewey dan Donald Hart menganut suatu logika berpikir yang berbunyi logiko-hipotetiko verifikasi dan dedukto-hipotetiko verifikatif. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Dan jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Dan jenis pendidikan meliputi pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Nah, berbeda dengan rumusan pembagian jenis pendidikan tersebut, Phillips H. Combs pada tahun 1973 menyebutkan pembagian jenis pendidikan yang meliputi formal, non-formal, dan informal. Ketika jenis pendidikan formal, non-formal, dan informal ini, beberapa ahli ada yang menunjukkan kepada sekolah untuk jenis pendidikan formal dan lembaga-lembaga kursus yang menunjukkan kepada sekolah untuk jenis pendidikan formal dan lembaga-lembaga kursus untuk jenis non-formal. Sedangkan jenis pendidikan informal wujudnya adalah pendidikan keluarga. Dan etika dalam studi pendidikan memiliki prinsip-prinsip, di mana diantaranya yaitu yang pertama hormat kepada orang lain, yang kedua kesejahteraan, yang ketiga keadilan, yang keempat kerahasiaan.
dan penelitian komparasi pendidikan, dan fokuskan diri pada objek penelitian berupa teori dan praktek pendidikan yang berlangsung di beberapa negara yang dipengaruhi oleh bermacam-macam latar belakang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.